Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Jamaah pengajian Masjid Ahmad rahimakumullah, kita lanjutkan baca nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran dari doa-doa nabawiyah. Setiap kita pastilah menginginkan kehidupan di dunia ini segalanya bahagia, berjalan dengan baik. Ya. Tapi sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kehidupan dunia itu ada cobaan, ada ujian, ya, baik ujian dalam keyakinannya, ujian dalam kesehatan fisiknya, ujian dalam penghidupan dan ekonominya, ujian dalam berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan tetangga dan sebagainya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap kita akan mati dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita selama hidup itu dengan keburukan maupun kebaikan. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada di sana banyak sekali hal-hal yang akan mencabut kebahagiaan atau mengurangi kebahagiaan. Kita diperintahkan untuk menghadapinya, menyikapinya dengan dua hal, dengan berusaha menghalau, menolak tadi perkara-perkara yang mencabut kebahagiaan hidup atau perkara-perkara yang mengurangi kebahagiaan yang sempurna. Itu yang pertama, kita diperintahkan untuk berusaha dengan upaya-upaya yang dibolehkan, bukan dengan upaya-upaya yang haram. Ya. Banyak, misalkan sakit, kita diperintahkan untuk berobat. Ya. Misalkan menghadapi paceklik, menghadapi prediksi paceklik, krisis moneter dan sebagainya, kita diperintahkan nabung. Kita dicontohkan supaya nabung. Ya. Menghadapi serangan musuh, kita umat Islam diperintahkan untuk mempersiapkan kekuatan fisik maupun senjata dan kendaraan perang. Kefakiran, kita diperintahkan untuk bekerja. Kekurangan modal, kita dibolehkan untuk berhutang atau berhutang dengan jaminan atau tanpa jaminan gadai. Nah,
Itu namanya hal-hal yang mengurangi kebahagiaan yang sempurna, disuruh ya menghadapinya kita dengan usaha-usaha yang dibolehkan secara syariat. Yang kedua dengan doa. Yang kedua dengan apa? Dengan doa. Ya. Dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Usaha dan doa ini semuanya enggak bertentangan dengan yang namanya tawakal. Justru bukti orang itu tawakal itu dia berdoa dan berusaha dengan usaha-usaha yang dibolehkan oleh syariat. Itu bukti orang itu tawakal. Ya. Kalau nggak mau berdoa ya nggak disebut orang tawakal. Ya. Atau nggak mau berusaha dengan usaha-usaha yang dibolehkan ya nggak disebut tawakal. Ya. Nah, ada disebutkan oleh Nabi SAW 4 hal ya yang betul-betul menghabiskan atau menguras kebahagiaan hidup seseorang. Ada 4 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW mengajari doa berlindung kepada Allah dari 4 hal itu. Yang pertama yang disebut dengan jahdil bala. Ya, yang disebut dengan apa? Bala yang sangat berat di luar kemampuan kita. Bala yang sangat berat. Ya. Kullu ma yusibul mar'a min syiddatin wa masyaqqah wa ma la taqata lahu bihamlihi wa la yaqdiru ala daf'ihi. Bala yang menimpa seseorang yang sangat berat atau tidak mampu untuk dia tanggung, tidak mampu juga dia menghindarinya. Coba bayangkan, orang kalau kena bala seperti itu, bahagia nggak hidupnya? Hilang kebahagiaannya, nggak bahagia. Ya. Bala yang sangat berat yang menguras energi. Yang kedua, darakus syaqa. Ya, yang kedua darakus syaqa. Ya. Kesengsaraan yang kesengsaraan yang apa? Yang menimpa, kesengsaraan yang menghimpit. Seakan-akan kesengsaraan itu mengikuti dan mengejar, sehingga mesti kena. Itu juga ya syaqa, kesengsaraan yang seperti itu terjadi yakun fi umuri dunia wa umuril akhirah, menyerang kehidupan keduniaan seseorang dan kehidupan keagamaan akhirat seseorang. Ya. Kalau bala itu sering dipakai istilah untuk kolektif, yang kena rame-rame. Ya. Kalau bala itu yang kena rame-rame. Kalau bala itu seringnya dipakai yang kena rame-rame. Tapi kalau syaqa ini, kesengsaraan ini pribadi, individu. Ya, individu. Ya. Kesengsaraan yang terus menghantui dia
dan mesti kena. Nah, itu nggak ada bahagianya itu. Melek yang nggak tenang, tidur yang nggak bisa itu, ya. Mau cari hutangan yo kangelan. Yang ketiga yang mencabut atau mengurangi bahagiaan hidup di dunia seorang itu su'ul qadha, takdir yang buruk. Nah, itu sudah tiga ini kan sulit dielakkan. Balak yang sangat berat yang menguras energi, menguras segalanya, termasuk menguras kantong, ya, menguras lumbung-lumbung ekonomi. Kemudian kesengsaraan yang menghantui terus-terusan. Kemudian takdir yang buruk. Takdir yang buruk. Ini berat, ini takdir yang buruk ini. Ya. Hilang kebahagiaan orang kalau waliyadzubillah dapat takdir yang buruk itu. Ya. Berusaha mau sukses bagaimanapun, mau sembuh bagaimanapun, mau tenang bagaimanapun, mau senang bahagia bagaimanapun, kalau takdirnya buruk itu, ya, keburukan terus namanya takdir yang buruk. Wasyamatatul a'da, dan yang keempat, ya, ditertawakan oleh musuh. Itu termasuk diantara menghilangkan kebahagiaan. Dan empat hal ini berbahaya bagi ketegaran, kesabaran hati orang-orang yang lemah. Ini berbahaya, ya. Orang itu kalau hatinya lemah, diketawai sama musuh, musuhnya bahagia, ya, karena kita dapat musibah, dapat bencana, dapat sakit, musuh tertawa, itu bisa murtad, ya, bisa murtad. Dihantui oleh kesengsaraan itu, orang kalau lemah, nggak sabaran, bisa meninggalkan agamanya dengan dalih cari apa? Cari ketentraman batin, cari ketenangan batin. Saya di agama saya yang lama nggak dapat ketenangan batin. Nah, ini 4 hal, ya. 4 hal ini bukan perkara yang sepele. Bisa menghalangi dari menunaikan kewajiban. Bukan hanya kebahagiaan yang hilang, bukan hanya kebahagiaan yang berkurang drastis, terkuras, tapi juga kesempatan untuk kita beramal itu berkurang juga, ya. Kalau orang dapat bala, musibah yang sangat berat, menguras segala daya yang kita punya, itu kan kita mau menjalankan kewajiban aja kerepotan, ya kan? Orang sudah daftar haji, udah nyicil, ya, dikabarin, ya, tahun ini berangkat Pak, tiba-tiba dapat musibah yang berat, yang menguras segalanya, nggak jadi dia berangkat haji, terhalang dia menjalankan kewajiban, Jadi 4 hal ini bukan hanya mencabut kebahagiaan hidup, tapi juga membuat orang yang tertimpa 4 hal ini, kalau tidak tegar, tidak istiqamah, tidak sabar memegangi agamanya, itu bisa meninggalkan kewajiban-kewajibannya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram sampai
murtad meninggalkan agamanya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, ya, ming diputus sama cowoknya belum jadi suaminya aja murtad, pindah agama, ya kan? Iya. Padahal yo apa berarti, ya kan? Mak-mak muda zaman sekarang juga gitu, ya, ditinggal suaminya nikah lagi secara sah aja, ya, pindah agama, ya, itu kan masalah lafiah. Itu belum masuk, padahal itu belum masuk balak yang sangat berat menguras semuanya tadi, kesengsaraan yang terus menghantui, takdir yang buruk, diketawakan musuh, itu belum. Ya. Diketawain temen, iya paling, ya kan, mau cuma diketawain temen, dibully sama temen, ya, terus, ya itu saking lemahnya sekarang itu. Makanya sekarang kasus-kasus pembulian di kalangan anak-anak sekolah, anak-anak remaja, itu ada satu kekurangan penyelesaiannya. Selama ini kasus pembulian itu yang ditangani adalah bagaimana tidak membuli, ya. Padahal ada yang lebih penting. Kita itu teori dari zaman sekolah dulu, mencegah itu lebih mudah daripada mengobati, gitu ya. Bagaimana tidak membuli terus, tapi kurang satu apa? Bagaimana tegar menghadapi bulian, itu lebih penting. Ya, karena bulian itu bukan hanya dari teman kadang, ya, bulian itu kadang bukan hanya dari teman, dari lingkungan, dari, ya, medsosnya, ya. Anak main game aja merasa terbuli kok, iya. Main game kalah terus itu merasa dibully dia, ya, stres dia. Jadi ada satu hal yang terlupakan, itu bagaimana anak-anak itu tegar menghadapi bulian. Itu diajari supaya punya hati yang besar, jangan opo-opo dianggap masalah. Nah, itu ini belum masuk 4 hal ini. 4 hal ini yang paling berat membuat kebahagiaan seseorang itu bisa hilang. Nasallallahu. Balak yang menguras segalanya, kesengsaraan yang terus menghantui, takdir yang buruk, dan ditertawakan musuh. Musuh gembira bahagia melihat musibah menimpa kita. Orang sekarang ya, diketawain sama tetangga, padahal bukan musuh, tetangga, ya, diketawain sama tetangga itu sudah nggak kuat. Ya. Padahal itu nggak masuk 4 hal ini. Bagaimana kalau 4? Makanya Nabi SAW mengajari kita doa ini, ya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. 4 hal. Mohon perlindungan dari 4 hal. Bahkan bukan hanya mengajarkan, Nabi nyuruh ta'awwadzu billah. Kalian mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Ya. Jahdil bala, bala yang sangat berat yang menguras segalanya. Wa darakis syaqa, kesengsaraan yang terus mengejar, menghantui, melekat, ya. Wasu'il qadha, takdir yang buruk. Wasamatatil a'da, dan gembiranya musuh atas musibah yang menimpa kita. Nabi katakan teruslah minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal itu. Kalau 4 hal ini seseorang itu dilindungi oleh Allah dari 4 hal ini, artinya selamat dari 4 hal ini, maka dijamin, ya, kehidupan di dunianya bahagia, ya, dan, ya, hatinya tenang, tentram, ya. Tapi kalau ada satu aja dari 4 hal ini, kebahagiaannya terancam. Makanya perbanyak membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa
wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya. Wallahu a'lam. Itu yang kita baca di sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, senantiasa memberikan kehidupan yang thayyib di dunia maupun di akhirat kepada kita. Allahumma amin. Allah menerima amal-amal kita dan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam barisan hamba-hambanya yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.